Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 3 Sri Pendowo dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Bapak Dwianto SPD. Ini adalah aksi nyata yang saya buat mengenai budaya positif. Berikut ini adalah video penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di UPTD SD Negeri 3 Sri Pendowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibu kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 3 Sri Pendowo, Ibu Suratmi SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 3 Sri Pendowo beserta tenaga pendidikan yang saya hormati. Sebelumnya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Guru kelas 5 yaitu Ibu Septiana sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat kurang lebih 3 bulan terakhir ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 10 ini. Di sini saya mendapat banyak sekali pengalaman dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Dari awalnya saya ini masih belum tahu apa itu arti dari atau isi dari budaya positif. Jadi perkenankanlah saya di sini untuk beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan pengalaman saya atau diseminasi mengenai budaya positif. Tentunya sebenarnya kita semua sudah melaksanakan mengenai apa itu budaya positif, akan tetapi dengan penjabaran yang akan saya sampaikan dalam sesi diseminasi ini tentunya kita akan lebih paham dan mengerti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan mengenai pertemuan kita pada hari ini untuk slide yang ketiga. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya harapkan untuk interaksi agar lebih kondusif pada hari ini saya akan melakukan sesi berbagi ilmu. Maaf untuk men-silent HP supaya kegiatan kita pada hari ini kondusif. Kemudian jika ada pertanyaan kita maksimalkan untuk bertanya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu nantinya. Selanjutnya lanjut Pak. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Lanjut Pak. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun untuk keselamatan dan kebahagiaan tentunya. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sehingga bersemayamlah benih-benih kebudayaan hidup dalam masyarakat kebangsaan, menebalkan perilaku dan perubahan. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita dalam mendidik murid itu adalah tidak serta-merta kita mengajar kemudian mereka paham, mereka bisa pintar dan sudah. Tetapi di sini kita dalam mendidik murid itu harus bersifat menuntun, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak itu mempunyai harus kita tuntun
sih yang anak itu inginkan dari pendidikan? Nah, itu tadi. Lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu mengenai setuju atau tidak setuju mengenai hukuman. Yang pertama, maaf Bu Rani, untuk yang soal nomor 1, pertanyaan pemantik nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Rani, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi menurut Bu Rani bahwa dari pertanyaan pemantik 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, beliau setuju. Sekarang untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Pak Dani, setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tersebut? Setuju. Baik, terima kasih Pak Dani. Pak Dani setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bu Sri, menurut Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, terima kasih Bu Sri. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan pemantik. Nah, mengenai apakah 3 pertanyaan tersebut itu setuju atau tidak setuju, jawabannya akan kita kupas tuntas nanti mengenai hukuman dan restitusi. Lanjut. Nah, topik yang akan kita pelajari pada hari ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Lanjut. Nah, dari sini yang pertama yaitu perubahan paradigma. Jadi di sini ada kegiatan mengepalkan tangan Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan itu bahwa kita misalkan saja Bu Ratmi dan Bu Sri berdua, yang Bu Ratmi mengepalkan tangan, memegang sesuatu, ya. Kemudian Bu Sri untuk berusaha membuka apa yang ada di kepala Bu Ratmi. Nah, Bu Sri tentunya punya berbagai cara supaya bisa membuka kepala tangan Bu Ratmi. Ya Bu Sri ya? Ya. Jadi Bu Sri pasti akan punya cara, baik membujuk, kemudian merayu, kemudian menghardik, menyuap. Pokoknya Bu Sri menggunakan berbagai cara supaya bisa melihat sebenarnya apa yang ada di tangan Bu Ratmi dan membukanya di kepala Bu Ratmi tersebut. Nah, apa yang terjadi dari hal tersebut? Bu Rui, dari yang Ibu lihat, ketika Bu Ratmi menggenggam sesuatu dan Bu Sri berusaha untuk membukanya, tentunya Bu Ratmi akan mempertahankan sekuat tenaga untuk agar Bu Sri tidak bisa membuka kepala tangannya. Itu pasti punya alasan. Nah, ya Bu Rui ya, alasannya yaitu untuk Mempertahankan isi kepala tangannya. Iya, benar sekali, pasti untuk mempertahankannya. Baiklah, nah nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Silakan Pak. Nah, dari perubahan paradigma itu masuk ke dalam teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi yang bisa mengontrol bahwa Bu Ratmi tidak akan membuka itu Bu Ratmi atau Bu Sri yang tidak akan membuka kepala
itu Bu Rami yang akan mengontrol. Ini tidak akan saya buka supaya Bu Sri tidak tahu. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Kemudian, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sebenarnya siapa yang memiliki kontrol? Tadi sudah saya tanyakan. Di antara kejadian Bu Rami menggenggam, mengepal tangan, menyimpan sesuatu di kepala tangan beliau dengan Bu Sri, itu yang memegang kontrol siapa? Bu Rami. Iya. Baik, terima kasih Pak Endo. Yang memegang kontrol adalah Bu Rami. Kalau Bu Rami berkeinginan untuk membuka, tentunya Bu Rami yang mengontrol. Ini tidak akan saya buka kepala tangan saya, tidak akan saya beritahukan ke Bu Sri. Itu yang mengontrol Bu Rami. Tapi ketika Bu Rami mengontrol bahwa, tangan saya akan saya buka supaya Bu Sri tahu, itu hanya Bu Rami yang bisa mengontrol. Jadi dari stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan itu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, Bapak Ibu, terkadang dari orang yang satu dengan orang yang lain, setiap orang itu punya pemikiran dan pendapat masing-masing. Kalau kita masih menggunakan stimulus respon, tentunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya berpendapat seperti ini, berarti kamu harus berpendapat sama seperti saya. Nah, tetapi menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memberi pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya berusaha untuk memahami bahwa tidak semua orang itu punya pendapat dan pemikiran yang sama dengan kita. Dan di sini diharapkan kita untuk saling legowo, ya, saling legowo dan menerima pendapat orang lain. Kemudian stimulus respon mengenai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, Bapak Ibu, anak didik kita di kelas sering sekali, hampir setiap hari, dari sekian anak salah satunya pasti akan membuat suatu masalah atau kesalahan. Kalau menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dikatakan kesalahan. Misalkan si A, dia membuat gaduh di kelas atau dia mencubit temannya, kita langsung mengatakan bahwa kamu nakal, seperti ini. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita bertanya ke anak, kenapa kok kamu mencubit temanmu? Nah, seperti itu. Jadi kemudian lanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau stimulus respon, dia bisa mengontrol saya ataupun saya bisa mengontrol dia. Berarti itu pemaksaan pendapat atau kehendak. Kalau saya begini, kamu harus begini. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, jadi kalau misalkan orang lain berkehendak sesuatu ke kita, kalau kita menolak dalam hati, otomatis kita bisa mengontrol. Ya, kita memaklumi bahwa setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika suatu musyawarah itu tidak berhasil, ya, atau ketika kita membujuk murid kita ketika mereka membuat kesalahan itu tidak berhasil, biasanya kita langsung membuat keputusan pemaksaan, ya, pokoknya begini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol itu harus ada kolaborasi menciptakan pilihan. Nah, kamu melakukan kesalahan
Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau teori faktual itu model berpikir menang-menang, yang berarti bahwa berpikir menang kalah itu mereka berpikir bahwa sesuatu itu kalau menang ya kalah, gitu ya. Kalau tidak melakukan kebaikan ya menang. Tetapi pada teori kontrol berpikir itu harus yang menang-menang atau berpikir positif, ya seperti itu. Nah, pada disiplin positif ini kita akan mempelajari bab-bab yang tentunya di dalamnya terdapat teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kemudian kita juga akan belajar mengenai teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian belajar mengenai nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan belajar mengenai disiplin. Tentunya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru yang biasanya kita mendapatkan sebutan ditipu dan ditiru, tentunya kita yang membutuhkan disiplin kepada anak. Sebenarnya apa makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Yang makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Jadi terkadang disiplin pada kita itu bersifat malah memaksa, ya. Itu disiplin itu sehingga membuat orang itu tidak nyaman, ya, untuk mencapai tujuannya. Jadi disiplin yang diharapkan kita itu anak disiplin berangkat ke sekolah, masuk pukul 7.15 untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, mereka tentunya punya contoh mana sih yang harus saya contoh supaya saya disiplin bisa mengikuti sholat duha pada pukul 7.15 dan bisa tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang baik. Di sekolah kita itu sudah banyak sekali menerapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik. Contohnya ketika apa saja nilai-nilai kebajikan? Bu, nilai baik yang sudah diterapkan di sekolah kita, hal baiknya apa Bu? Ketika pagi Menolong teman. baik, menolong teman. Pak Dari? Senyum sapa salam teman. Iya, Bapak Ibu, seni kata Pak Dari senyum sapa salam baik kepada siswa ataupun Bapak Ibu guru. Benar sekali, itu sudah diterapkan ya, baik yang disampaikan oleh Bu Rani atau Pak Dari di sekolah kita. Bu Dwi? Mengumpulkan dana untuk teman yang sedang Baik, mengumpulkan dana sosial, berarti rasa empati terhadap teman yang sedang sakit, Pak Edo. menerapkan disiplin saya. Baik, disiplin, baik kepada guru ataupun anak. Bu Sri? Saling menghormati. Baik, terima kasih, saling menghormati. Baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Kesini. Itulah beberapa contoh nilai kebajikan yang tentunya sudah kita terapkan, baik diterapkan oleh anak-anak ataupun kita semua warga sekolah. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut dengan P5.
Ada lagunya kan Bapak Ibu? Mungkin sudah diterapkan di kelas ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. dan berakhlak mulia, berbinekaan tunggal, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. baik, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya pembelajaran dengan penyampaian P5 itu, penyampaian lagu P5 itu tentunya akan melekat di anak. Dia nyanyi, oh iya, sebagai pelajar Pancasila itu nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya penerapannya di sekolah kita adalah melaksanakan sholat duha bersama dan sholat duha bersama serta berinfak. Kemudian ada mandiri, anak-anak dilatih mandiri dalam kegiatan pramuka dan sebagainya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, melaksanakan kebersihan biasanya di hari Jumat dan juga kreatif. Selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu itu ada dua, teori eksternal dan teori internal. Teori eksternal itu adalah teori yang berasal dari luar anak siswa. Kemudian teori internal itu merupakan teori yang memang dia berasal dari diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, siswa ketika masuk sekolah terlambat, datang ke sekolah terlambat, dia akan merasa takut. Di sekolah kita masuk untuk 7:15 karena melaksanakan sholat duha. Ketika siswa datang lebih dari pukul 7:15, mereka akan merasa takut karena adanya hukuman. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Mereka bisa datang sebelum pukul 7:15 karena takut ada hukuman. Itu adalah motivasi dari luar karena adanya hukuman. Kemudian motivasi eksternal lagi untuk mendapat imbalan dari orang lain. Misalkan, maaf ini Bapak Ibu guru datang ke sekolah tepat waktu, ya datang ke sekolah tepat waktu atau waktunya membuat perangkat pembelajaran lengkap, kemudian menjadi guru yang teladan, ya sekolah tepat waktu, disiplin, perangkat pembelajarannya lengkap. Itu hanya karena ingin dilihat baik oleh kepala sekolah. Itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri. Kalau motivasi internal itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Misalkan anak didik kita berangkat pukul 7:15 karena akan melaksanakan sholat duha. Mereka tidak takut karena hukuman. Kalau motivasi itu sudah muncul dari diri sendiri atau internal, mereka sadar bahwa dengan melaksanakan sholat duha berjamaah di sekolah itu mereka akan memperoleh pahala, nilai-nilai kebaikan, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena ingin memperoleh nilai baik dari bapak guru agama, bapak amadalan, tidak. Tetapi mereka sudah menyadari bahwa pentingnya sholat duha bersama itu akan memperoleh pahala, meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Sedangkan motivasi eksternal itu contohnya ya seperti yang saya contohkan tadi. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, nah sekolah kita sekarang ini adalah sekolah kurikulum merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin ada persepsi yang kurang pas tentang kurikulum merdeka. Ya Bapak Ibu, di media sosial seperti yang kita lihat, kurikulum merdeka, anak-anak itu dibiarkan saja liar, tidak terarah dan lain sebagainya. Merdeka bebas, sebenarnya bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Merdeka itu adalah mereka
yang pembelajarannya tidak apa-apa. Yang dia inginkan itu pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan. Misalkan, anak buka buku halaman 9 sampai 10, kalian catat sampai selesai, kemudian kalian baca, kerjakan, ibu nilai. Sebenarnya itu tidak memerdekakan anak. Yang memerdekakan anak itu anak-anak untuk halaman 9 sampai 10 ini tentang materi IPA, ya, itu tentang pernapasan manusia, misalkan. Anak-anak ditanya, diberi pertanyaan tematik. Nah, kita bernapas menggunakan apa sih anak-anak? Kira-kira kita hidup itu bisa bernapas karena siapa, nak? Karena Allah SWT. Nah, itu merupakan memerdekakan anak. Mereka menyenangkan, senang. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, ini tentang dihukum dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Al-Fitqan 93. Itu ada, dengan dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dampaknya, ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan penghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum lanjutannya yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dihukum oleh penghargaan itu akan mematikan, membuat seseorang itu tidak akan berkembang. Jadi Bapak Ibu begini, hukuman yang karena penghargaan, misalkan seperti tadi, saya rajin berangkat ke sekolah biar nanti dinilai oleh guru saya, nilai saya di rapor 9 karena saya rajin, ya seperti itu. Jadi supaya saya ini terlihat menjadi anak yang terlihat rajin. Jadi dia hanya menginginkan suatu penghargaan, motivasi eksternal yang datang, bukan motivasi dari diri sendiri. Nah, itu merupakan hukuman dia, sehingga dampaknya apa? Dia tidak akan berkembang, dia tidak akan lebih maju dari yang kemarin. Kemudian dia juga tidak menjadi siswa yang tidak memiliki kemampuan, potensinya tidak akan tergali dengan baik, ya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk program kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik, Bapak Ibu. Nah, untuk program kebajikan itu ada apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Itu ada 5 hal: beri dukungan khusus, beri dukungan secara pribadi, beri dukungan ke semua murid tanpa membedakan murid yang pintar dan murid yang tidak pintar. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Yang kelima yaitu fokus pada proses. Nah, ini merupakan contoh pengakuan atau apresiasi. Pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika Bapak Ibu melihat murid kita, hal kecil yang mereka lakukan, kebaikan kecil yang mereka lakukan, baik terhadap temannya, guru, dan lain sebagainya, apresiasikan Bapak Ibu. Jadi berikan pengakuan yang baik. Yaitu tadi misalkan si Vino ketika melihat ada si Tommy jatuh dari sepeda, Vino langsung
Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman, itu contohnya tadi. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas rasa tanggung jawabnya. Jadi kita jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika siswa kita maju ke depan, kemudian ada pulpen kita jatuh, dia langsung naruh lari. Walaupun dia naruhnya dengan grup langsung lari, biasanya untuk menyampaikan, mengapresiasikan kepada anak, menyampaikan ucapan terima kasih atas perbuatan kebajikan atau kebaikan yang telah dilakukan. Baik. Nah, ini kita akan, Bapak Ibu akan mengisi tentang tindakan guru beserta itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada contohnya, ada 7 contoh tindakan guru. Silakan Bapak Ibu untuk menentukan bahwa ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, tindakan guru ini mungkin dilakukan oleh kita pada saat kita belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau masih melakukan pembelajaran yang monoton. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena siswa itu terlambat ke sekolah. Dia kita minta untuk menuliskan 100 kata-kata tersebut di dalam buku. Pokoknya kalau belum selesai nulis itu belum boleh masuk kelas. Nah, itu menurut Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Hukuman. Baik, itu merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Sri itu termasuk apa, Bu? Hukuman. Baik, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini contohnya pada saat pandemi COVID yang terjadi kurang lebih 2 tahun kita melaksanakan kegiatan daring. Menurut Pak Dani, itu merupakan contoh konsekuensi atau hukuman, Pak? Konsekuensi. Konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Dani. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah bercoret-coret. Di kelas kita sering, Bapak Ibu, melihat siswa temannya tidak apa-apa, bukunya kalau dicoret-coret. Nah, dia harus mengganti buku temannya yang dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Pak Edo? Konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Edo. Bapak Edo ya, Bapak Edo konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Tursini, menurut Ibu Tursini itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik, terima kasih Bu Tur. Selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Menurut Budi? Hukuman. Hukuman. Baik, terima kasih Bu Dwi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana menurut Pak Erdo sebagai guru PJOK? Apakah tindakan guru itu merupakan
Kita lihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan hati, harus terjadi. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Seperti siswa yang tidak memakai sepatu hitam suruh seharian pakai sepatu, ya, atau suruh melepas sepatunya seharian keliling sekolah tidak menggunakan sepatu. Itu menyakitkan, membuat si anak malu. Konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi, ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Hukuman itu akan membuat anak sakit fisik maupun hati dan perasaan untuk jangka waktu yang sangat lama. Misalkan kita menghukum anak, kamu sini, kamu hormat di bendera sampai 3 jam ke depan. Temennya istirahat tidur, dilihatin oleh dari kelas 1 sampai 6. Bagi mereka akan terbayang, akan tercetak di pikiran mereka dan menyakitkan di hati mereka sampai mereka tua. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami itu ketika kita sekolah dulu, sampai sekarang masih ingat. Saya waktu itu dengan guru si A, guru si B, saya dijemur begini. Nah, itu sama masih ingat dengan sampai hari ini Bapak Ibu masih hukuman itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan tadi tidak memakai sepatu, kita bikin tidak nyaman saja. Bagaimana enaknya supaya besok lagi menggunakan sepatu berwarna hitam, nah, seperti itu. Dengan adanya hukuman, anak benci dengan kedisiplinan. Aduh, besok nggak mengerjakan PR, pasti saya dihukum harus membersihkan WC siswa, ada 5 kamar WC. Ya benci banget sih, kenapa harus ada PR? Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau kita membuat konsekuensi terhadap siswa, anak akan merasa bahwa disiplin itu perlu. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman itu memaksa. Pokoknya kamu kalau tidak datang tepat waktu, kamu harus keliling lapangan 10 kali. Nah, seperti itu paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita memberikan hukuman ke anak, mereka akan merasa menyakiti diri sendiri. Dalam arti, oh, aku ini terus nakal, sudah seperti ini dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Karena apa? Membuat anak patah hati, sakit hati, remuk. Hatinya itu akan terasa sampai dia dewasa nanti. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pernah tidak Bapak Ibu melihat anak ketika kita tanya, padahal sudah jelas-jelas banyak sekali saksinya bahwa dia memukul si A, memukul si B, tetapi ketika kita hadapkan di kantor dengan guru, anak si A yang jelas-jelas banyak saksi matanya bahwa dia memukul si B, si A nutup-nutupi, enggak Pak, saya tidak memukul si B, orang dia begini-begini, ada begini. Dia berbagai alasan menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Dia takut akan adanya suatu hukuman. Tetapi ketika kita konsekuensi, mengajak anak untuk mematuhi peraturan, mengajak anak berbicara baik dengan menggunakan konsekuensi, itu mereka tidak akan melakukan hal seperti yang dilakukan ibu. Yang terakhir, dengan adanya hukuman itu mereka akan marah. Kemudian akan ada rasa bersalah yang mendalam, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, bahkan mengakibatkan anak itu mengalami rendah diri. Dia merasa insecure, kalau bahasa kerennya, merasa sangat bodoh, sangat tidak berguna, rendah diri dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal negatif yang jangan sampai terjadi di psikolog anak kita. Konsekuensi kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau konsekuensi, jadi tidak permanen sampai tua nanti, tidak. Baik. Kemudian identitas gagal dan sukses. Kalau hukuman itu otomatis
identitas bakal berhubungan itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kemudian tidak nyaman untuk murid itu kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Sedangkan restitusi menguatkan murid anak dalam jangka panjang. Restitusi itu akan menguatkan, membuat anak lebih menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, sedangkan konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman itu murid akan tersakiti, kalau konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan. Itu kemudian lanjut, murid akan memberi peraturan, murid akan menghormati. Nah, hukuman itu hasilnya itu adalah negatif. Tidak ada yang namanya hukuman itu berhasil positif. Kalau terlihat dia patuh dan positif, karena kenapa di sini disampaikan bahwa hukuman itu hasil sampai dia dewasa nanti akan negatif? Kenapa? Karena dia sudah merusak hati, pikiran, mental anak. Itu negatif hasilnya. Tetapi konsekuensi itu hasilnya adalah netral. Dan restitusi hasil yang paling baik yaitu positif. Baik. Sebenarnya dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukuman itu hasilnya negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu hasilnya positif. Kenapa restitusi itu positif? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan restitusi itu? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi, bahwa mereka itu dapat menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih murid itu sendiri, dan mereka itu ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan atau diperlakukan oleh orang lain. Itu adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, sepertinya masih semangat Bapak Ibu? Coba kamu semangat? Semangat? Baik, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Sudah mulai semangat kembali. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Tadi pengertian dan restitusi. Sekarang ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Restitusi itu membentuk siswa dari yang gagal menjadi siswa yang menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi akan memperbaiki hubungan yang dulunya kurang baik menjadi baik. Misalkan hubungan antara siswa A dan siswa B yang mereka melakukan bertengkar atau seperti apa, kita selesaikan masalah itu menggunakan restitusi, ya, menggunakan kebijakan dan penyampaian yang baik, maka akan memperbaiki hubungan mereka sehingga tidak akan terjadi dendam dan dampak yang tidak baik sehingga mereka dewasa. Yang ketiga, restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa, apakah misalkan siswa ini menjadi siswa A menjadi siswa B, apakah yang kamu lakukan itu baik siswa A? Nah, pasti dia akan menjawab tidak. Kemudian itu termasuk melanggar apa? Kedisiplinan atau tidak saling menghormati, dia akan menjawab. Kemudian untuk kedepannya bagaimana supaya tidak mencubit lagi, mereka pasti akan memperbaiki, ya, seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dengan adanya restitusi, siswa akan mulai
Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka akan berpikir bahwa dengan adanya restitusi itu tindakan yang diambil itu tidak baik, tidak benar. Jadi tindakan yang benar yaitu saya besok lagi tidak boleh mencubit teman, karena itu aku nyakiti temannya. Dia akan mulai menyadari restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu adalah pembentukan karakter. Jadi inovasi dari diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ketika kita menemukan suatu masalah, seperti kemarin saya ceritakan Bapak Ibu bahwa murid saya di kelas 5A yang bernama Zira itu dia pada saat itu mengalami masalah, dan itu saya selesaikan menggunakan metode restitusi dan alhamdulillah hasilnya baik. Jadi pada saat itu Zira bersama temannya si Anik bertengkar. Ada ketua kelasnya Naura itu melaporkan ke saya di kelas bahwa Zira bertengkar dengan Anik. Pada saat itu saya mencari informasi keduanya dan saya panggil Zira karena Zira sempat berteriak kemudian mendorong meja Anik dan akan berteriak sambil mengatakan bahwa dia tidak terima. Itu masalahnya, Zira tidak terima ketika Anik mengolok-olok nama ibunya Zira dengan sebutan yang baik. Nah, jadi saya tanya baik-baik dengan Zira, kemudian saya menggunakan restitusi. Akhirnya Zira di akhirnya itu menyadari bahwa yang Zira lakukan terhadap Anik itu dia teriak mendorong meja itu tidak baik. Kemudian begitu juga yang saya selesaikan terhadap si Anik. Nah, itu pengalaman saya Bapak Ibu. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, kita kembalikan bahwa kita sadarkan bahwa setiap anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, akan tetapi mereka akan melakukan perbaikan di kemudian hari. Baik. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Sekarang ada pertanyaan, Pak Dani. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kendaraan roda 2 itu lebih berbahaya dari kepala. Baik, terima kasih Pak Dani. Jadi ini dalam arti bisa saya ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Pak Dani itu. Nah, Bapak Ibu baik, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi biasanya di dalam kelas itu ada peraturan bahwa kelas 5A, misalkan kelas saya, pokoknya siswa yang tidak berangkat tidak kirim surat izin akan ibu suruh dipengkel kamar mandi siswa atau siswa. Tidak seperti itu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita tahu bahwa ketika kita mengendarai kendaraan roda 2 kita wajib menggunakan helm dan membawa SIM serta STNK. Kan Bapak Dani? Untuk keselamatan. Baik, terima kasih Bapak Dani untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Silakan Pak Edo. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Baik, terima kasih Pak Edo untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oh iya, silakan. Agar kita lebih fokus karena lebih baik menunggu 1 jam daripada kelas 1 menit. Baik, terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Terima kasih Bu Dwi. Ya, baik, terima kasih Bu
itu yang sudah dibuat berupa kesepakatan kelas, diambil bersama anak-anak kita dengan gurunya, sudah sampai sepakat dan menjadikan suatu keyakinan. Misalkan di kelas 5A yaitu kelas saya telah membuat peraturan kelas ya, bahwa di kelas itu supaya kondusif, saya minta mereka untuk memberikan nilai-nilai baik yang mereka harapkan kelasnya itu seperti apa. Oh, tidak saling berantem Bu, oh saling menyayangi, saling menghormati. Kalau ada yang terlambat begini Bu, kalau ada yang tidak pikir begini Bu. Itu diambil kesepakatan bersama sehingga memperoleh suatu keyakinan kelas dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab di kelas 5A tersebut. Setelah itu, setelah dibuat kesepakatan kelas, memperoleh suatu keyakinan kelas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentunya akan terjadi yang namanya lingkungan positif di suatu kelas itu. Ya, tidak ada, maksudnya paling tidak mengurangi kegaduhan, anak-anak mengurangi perbuatan yang tidak bagus, ya. Sudah jarang terjadi pertengkaran, berbicara mereka lebih sopan, kondisi kelas lebih rapi, kemudian mereka juga budaya 5S senyum sapa salam seperti yang sopan santun seperti yang Pak Dani sampaikan tadi juga berjalan dengan baik. Itu akan memperoleh hubungan positif. Jika setiap kelas melaksanakan membuat peraturan kelas sehingga menghasilkan keyakinan kelas, akan tercapai lingkungan positif dari kelas 1 hingga kelas 6 sehingga tercapailah budaya positif di sekolah tersebut. Budaya positif itu sudah tercantum, sudah terpatri di hati para anak-anak baik dari kelas 1 hingga kelas 6. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah beserta tenaga kependidikan serta semua warga yang ada di sekolah juga. Dan diharapkan juga penanaman budaya positif itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak dan kita juga sebagai pendidik baik di lingkungan keluarga, rumah ataupun masyarakat. Begitu baik. Budaya positif itu yang pertama merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, ini merupakan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu contoh kesepakatan kelas kami yang ada di kelas 5. Ini merupakan hasil kesepakatannya, hasil keyakinan kelasnya, dan tentunya ditandatangani oleh siswa kelas 5A semua, beserta saya sebagai wali kelasnya. Baik. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu akan menggunakan dua tabel, tabel Y dan tabel T. Tabel Y itu yang seperti apa dan T itu seperti apa? Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Baik, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y dapat dilihat pada slide bahwa hormat pada tabel Y yang bentuknya Y itu terlihat, terdengar, berperilaku. Ya, terlihat, terdengar, berperilaku. Nah, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya. Itu jadi terlihat. Jadi bisa kita contohkan, ya. Kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, ya. Kita bisa selesaikan bersama, terima kasih, tolong, permisi dan lain sebagainya. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, ya, seperti anak-anak yang memberikan salam kepada kita, memberikan ruang bekerja. Nah, hormat itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Nah, untuk tabel ini terlihat Bapak Ibu sering melihat anak, misalkan seperti tadi, seperti contohnya si Vino dengan Tony, Vino yang membantu Tony jatuh dari sepeda itu tadi. Ibu Bapak Ibu melihat
B memperhatikan sekali gurunya. Nah itu yang tidak tampak seperti itu bisa kita lakukan pendekatan, perbaikan dan lain sebagainya. Baik. Nah, di sini ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada pernyataan bukan pertanyaan ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 8 pernyataan. Bapak Ibu, ini termasuk apa? Nilai kebajikan apa? Nilai baiknya apa? Misalkan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk nilai baiknya apa? Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia disiplin. Ya, disiplin. Disiplin. Baik. Keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kata Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Dwi. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk apa? Saling menghargai dan menjaga ketertiban. Baik, saling menghargai dan menjaga ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik, terima kasih Bu Sri. Itu merupakan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk apa? Mentaati peraturan. Iya, baik, terima kasih. Mentaati peraturan. Bagus sekali Pak Gani. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bapak Erdo sebagai guru olahraga itu termasuk? Keselamatan, menjaga keselamatan, jadi untuk dihindari pemakaian atau narkoba itu sangat berbahaya sekali. Baik, terima kasih Pak Erdo atas jawabannya. Bergantian atau menunggu giliran termasuk apa? Adab atau sopan santun. Baik, bergantian menunggu giliran adab atau sopan santun. Apa lagi? Sabar. Baik, sabar, kesabaran. Kemudian gunakan masker termasuk apa Bu Sri? Disiplin. Baik, terima kasih Bu Sri. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau kantor termasuk apa? Disiplin. Baik, terima kasih Pak. Disiplin Bapak Dani. Nah, dari sini kita tahu tentang jawaban kita tadi mengenai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk tanggung jawab. Disiplin. Disiplin juga merupakan tanggung jawab. Itu adalah nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, menghargai orang lain, itu juga masuk. Jadi keyakinan kelas yang tercantum di sini merupakan berisi nilai-nilai kebajikan atau nilai baik. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan tadi semuanya benar ya Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya Bapak Ibu, anak didik kita di kelas sering sekali, hampir setiap hari, dari sekian anak salah satunya pasti akan membuat suatu masalah atau kesalahan. Kalau menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dikatakan kesalahan. Misalkan si A, dia membuat gaduh di kelas atau dia mencubit temannya. Kita langsung mengatakan bahwa kamu nakal. Seperti ini. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita pasti tanya ke anak, oh, kenapa kok kamu mencubit temanmu? Nah, seperti itu. Jadi, kemudian lanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau stimulus respon, dia bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol dia. Berarti itu pemaksaan pendapat atau kehendak. Kalau saya begini, kamu harus begini. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, jadi kalau misalkan orang lain berkehendak sesuatu ke kita, kalau kita menolak dalam hati, otomatis kita bisa mengontrol. Ya, kita memaklumi bahwa setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Itu stimulus respons. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika suatu musyawarah itu tidak berhasil, ya, atau ketika kita membujuk murid kita ketika mereka membuat kesalahan itu tidak berhasil, biasanya kita langsung membuat keputusan pemaksaan, ya, pokoknya begini. Nah, seperti itu. Tetapi kalau teori kontrol itu harus ada kolaborasi menciptakan pilihan. Nah, kamu melakukan kesalahan ini, tadi mencubit temanmu. Sekarang seandainya kamu dicubit, bagaimana? Mau apa tidak? Apa yang kamu rasakan ketika dicubit oleh temanmu? Tentunya tidak enak ya, kamu jawab seperti itu. Sakit, saya tidak mau. Nah, itu kita berikan pilihan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respons, kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang, yang berarti bahwa berpikir menang kalah itu mereka berpikir bahwa sesuatu itu kalau menang ya kalah, gitu ya. Kalau tidak melakukan kebaikan ya menang. Tetapi pada teori kontrol berpikir itu harus yang menang atau berpikir positif, ya, seperti itu. Nah, pada disiplin positif ini kita akan mempelajari bagian yang tentunya di dalamnya terdapat teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glaser. Kemudian kita juga akan belajar mengenai teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian mengenai pelajaran kebajikan universal, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan belajar mengenai disiplin. Tentunya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru yang biasanya kita mendapatkan sebutan biku dan ditiru, tentunya kita yang mencontohkan disiplin kepada anak. Sebenarnya apa makna dari disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Jadi terkadang disiplin pada kita itu bersifat malah memaksa, ya. Itu disiplin itu sehingga membuat orang itu tidak nyaman, ya, untuk mencapai tujuannya. Jadi disiplin yang diharapkan kita itu anak disiplin berangkat ke sekolah, masuk ke 7.15 untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, mereka tentunya punya contoh mana sih yang harus saya contoh supaya saya disiplin bisa mengikuti sholat duha pada pukul 7.15 dan bisa tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang baik. Di sekolah kita itu sudah banyak sekali menerapkan nilai-nilai itu. Nah, dari diseminasi saya atau berbagi praktik yang telah saya lakukan mengenai budaya positif tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam suatu instansi kita itu untuk menerapkan disiplin positif diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi dari kita semua, bahwa dari hal kecil itu kita contohkan yang terbaik untuk anak-anak kita, baik disiplin diri kita sendiri, baru kita bisa menerapkan disiplin itu ke orang lain. Begitu juga dalam menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di kelas, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah kesepakatan kelas dibuat, akan tercapailah suatu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, akan tercapailah
berjalan dengan baik, ya, dapat terlaksana dengan baik. Jadi di sini saya ingin bertanya atau meminta refleksi dari Bu Dwi atau beberapa guru yang lain dari apa yang telah saya jelaskan pada hari ini. Jadi hal baik apa yang telah Bapak Ibu guru terima dari praktik baik sesi berbagi yang telah saya sampaikan. Silakan Bu Dwi ke depan. Silakan Anda refleksikan ilmu apa yang telah Anda peroleh dari diseminasi yang telah saya laksanakan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan, saya mendapat banyak pelajaran bahwa kita mengajar harus dengan hati, karena sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Bu Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi atas refleksinya. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Pak Erdo, silakan Pak Erdo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Septi dan selaku calon guru penggerak. Tentunya dapat masukan setelah apa yang telah disampaikan kepada Bu Septi, mungkin dalam pemaparan tadi, dalam pembelajaran mungkin banyak kita itu kurang tahu, jadi semakin tahu apa tadi cara mendidik anak dan kekurangan atau kelemahan kita. Tentunya kita dalam hukum, dalam hal segi apapun, tentunya kita bisa merubah atau dengan cara-cara yang tadi Bu Septi sampaikan atau tadi Bu Septi paparkan. Tentunya terima kasih Bu Septi dan telah memberikan banyak sekali ilmu manfaat atau tambahan kepada baik diri saya sendiri maupun rekan-rekan teman guru yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih Bu Septi, semoga sukses selalu dalam menambah ilmu di bidang calon guru penggerak gitu ya. Terima kasih Bu Septi. Baik Pak Erdo, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Pak Erdo. Terima kasih banyak. Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak Erdo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan program yang Bu Septi ini, saya sangat terima kasih. Banyak hal yang mungkin 90% saya belum mengetahui, jadi sekarang menjadi terinspirasi untuk menjadi seorang guru. Terutama dari awal sampai akhir ini penjelasan Bu Septi ini sangat lugas, jelas. Sekarang saya menyimpulkan bahwa menjadi guru itu bukan hanya meluluskan anak, membuat anak pintar. Jadi menjadi guru itu bagaimana caranya anak itu bisa senang di dalam kelas, di sekolahan, dari berangkat sampai pulang sekolah itu menjadi senang. Itu saja. Terima kasih sama Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Dani Ria Putri. Terima kasih banyak Bapak Dani atas refleksinya. Ada tambahan dari Ibu guru yang lain? Bu Sri, Bu Sri. Cukup baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan UPTD SD Negeri 3 Sri Pendowo. Demikian tadi berbagi praktik baik, ya, diseminasi mengenai budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi dari modul 1.1 hingga 1.4 itu terutama budaya positif sudah saya bagikan pengalaman saya. Jadi benar-benar mengikuti calon guru penggerak itu
kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan Berikut ini adalah penerapan pemahaman pada murid dengan buatan keyakinan kelas. Wassalamualaikum. baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kelas 5A kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih itu sebenarnya keyakinan kelas? Akan Ibu jelaskan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dari kita semua mengenai hal-hal baik yang dilakukan semua kelas 5 merupakan kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi keyakinan kelas itu apa sih yang bagaimana? Keyakinan kelas itu contohnya misalkan kalian masuk ke kelas, biasanya masuk ke kelas pukul berapa? Pukul 7.30. Nah, pukul 7.30 kalian sudah masuk di dalam kelas. Itu kita buat kesepakatan. Untuk kelas 5A di sekolah kita masuknya pukul 7.30.
silakan ditulis. Ada disiplin, sopan santun seperti yang kalian tulis tadi. Silakan pakai gambar. Ya sudah, akan maju enter ini. Ya, baiklah. Sudah kalian tulis? Setelah selesai kalian membuat kesepakatan ini, kita tempel di depan. Yang kalian inginkan itu kelas yang seperti apa? Ya, apa dengan apa namanya menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi yang kalian inginkan, ya, supaya kelasnya itu tertib, nyaman, ya. Itu silakan tuangkan dalam kertas yang ibu berikan. Sudah selesai? Sudah. Ya, baiklah. Kalau yang sudah selesai, mulai dari sini boleh tempelkan ke depan. Silakan. Yuk. Silakan. Sedikit lagi. Tempelkan di sini. Yuk, Ainara.
Di kelas kita ada berapa jumlah siswanya? 20. Berarti ada 20 kesepakatan. Boleh? Silakan dilanjutkan. Baik, ini sudah kita lihat. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kita lihat di sini, ini ada 20 nilai-nilai dibagikan. Silakan duduk kembali. Ada 20 nilai-nilai dibagikan atau nilai baik untuk mencapai keyakinan kelas yang telah kalian tuangkan. Yang telah kalian tuangkan dalam kertas ini kemudian kita tempelkan. Nah, sebenarnya kesepakatan kelas ini kalian buat dari hati kalian tidak? Iya. Baik, akan ibu bacakan bahwa dari hati kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Nah, ini ada kelas yang tertib, yang antar siswanya saling menyayangi, mengharapkan kelas saling menghargai, sopan santun, disiplin, kemudian ada lagi saling menghormati. Ada lagi jika guru berbicara kita harus menghormati dan datang tepat waktu. Jika masuk kelas harus mengucapkan salam, menyampaikan seperti itu. Ada juga saling tolong menolong sesama teman, itu nilai dibagikan yang sangat bagus. Nah, dari 20 berapa nilai dibagikan yang kalian tuangkan, ini akan kita ambil nilai-nilai baiknya, ya, yang akan kita jadikan menjadi apa? Keyakinan kelas. Ya, tentunya kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, itulah tadi kesepakatan dan keyakinan kelas yang menghasilkan suatu keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Mari kita lakukan keyakinan kelas yang kita buat ini, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, yang diharapkan supaya kelas kita menjadi semakin tertib, kemudian nyaman dan disiplin. Ya. Baik, sekian mengenai keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sasabila, kelas 5A. Sejak dibuatnya keyakinan kelas, saya semakin bersemangat belajar. Saya semakin disiplin dan saya selalu melaksanakan kesepakatan kelas dengan tanggung jawab. Saya sangat senang belajar dengan Bu Septi. Terima kasih Bu Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.